Reformasi Gereja oleh kelompok 2. Nah, sekarang mari kita kenalan sama anggota-anggota kelompok dari kelompok 2. Ada Hani, Patrick, Rian, Leoni, Baim, dan Dimas. Nah, sekarang kita kenalan yuk sama Dim-Dim dan Dom-Dom yang bakal temenin kita dalam petualangan kali ini. Nah, sekarang kita ikutan yuk Dim-Dim dan Dom-Dom berpetualang di zaman reformasi gereja. Nah, pertama-tama, siapa sih pelopor dari reformasi gereja? Ternyata adalah Martin Luther. Nah, sekarang kita cari tahu yuk latar belakangnya Martin Luther ini kira-kira apa ya? Ternyata, Martin Luther adalah seorang profesor teologi, komponis iman dan rahib kebangsaan Jerman, serta seorang tokoh yang berpengaruh dalam reformasi gereja. Dia juga menjadi penentang beberapa ajaran dan praktik dalam gereja Katolik Roma. Nah, begitulah sedikit latar belakangnya. Nah, kira-kira abis ini mereka bakal cari tahu tentang apa ya? Sekarang kita cari tahu yuk kenapa ya kira-kira terjadinya reformasi gereja. Nah, kira-kira apa ya penyebabnya? Nah, ternyata penyebab dari reformasi gereja adalah sebagai berikut. Pertama, sebelahnya agama Kristen menjadi beberapa aliran, serta korupsi yang dilakukan oleh uskup dan petinggi agama Kristen. Lalu, kita akan bahas penyebab-penyebab lainnya. Ternyata, selain itu, penyebab reformasi gereja adalah adanya penjualan indulgensi, adanya penyimpangan agama Kristen, dan juga sifat gereja yang cenderung lama-lama menjadi otoriter. Nah, abis ini kita bakal ngepoin siapa aja sih orang-orang di balik layar reformasi gereja. Nah, sekarang kita bakal bahas nih, siapa aja ya kira-kira selain Martin Luther. Nah, setelah kita kepoin lebih lanjut, selain ada Martin Luther, ternyata tuh ada Paus Leo loh, serta Calvin. Nah, mereka inilah orang-orang di balik layar dari reformasi gereja. Tokoh-tokoh yang tadi kita bahas itu, mereka itu menghadiri sebuah rapat yang disebut sebagai Dewa Worms di Wittenberg pada tanggal 28 Januari sampai 26 Mei tahun 1521. Nah, setelah berjalan jauh, akhirnya kita sampai nih di harta karun. Kira-kira isinya apa ya? Dan kita di mana ya? Ternyata kita dibawa pesawat nih di tempat terjadinya reformasi gereja di Wittenberg. Tepatnya di mana ya? Oh, di gereja Seluruh Orang Kudus. Nah, kira-kira ada apa sih di gereja tadi? Ternyata, di gereja tadi, tepatnya di pintunya, ditempelkan oleh Martin Luther berupa 95 dalil Luther. Kira-kira kalau kita mau ngebayangin, beginilah bayangannya. Di mana Martin Luther memalukan 95 dalilnya di depan pintu gereja Seluruh Orang Kudus di Wittenberg. Nah, buat yang penasaran, isi 95 dalil Luther adalah berupa protes dari Luther kepada ajaran gereja yang menyimpang. Ya, akhirnya perjalanan kita sudah selesai nih. Terima kasih ya sudah menonton sampai akhir. Sekian saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.